Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani, selamat pagi Sobat Planter, selamat pagi Sobat para petani seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Akramul Ihsan, channel yang membahas seputar pertanian, perkebunan, solusi pertanian, serta pengalaman pertanian saya. Di sini hari ini tanggal 30 Juli 2025, tentunya sudah 3 hari ya teman-teman, atau 3 kali 24 jam sejak saya membuat video part 2 daripada cara pembuatan pupuk biosintetis. Dan tentunya pupuk tersebut akan saya gunakan nanti di tanggal 10 untuk pemupukan kelapa sawit saya. Dan tentunya hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana sih indikator baik atau tidaknya kualitas daripada pupuk biosintetis yang kita buat. Tentunya ada beberapa parameter ya yang akan kita gunakan. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, mohon dukungannya untuk channel ini dengan like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membagikan pengalaman-pengalaman tentang solusi pertanian ya. Untuk teman-teman sekalian, kita lanjutkan apa sih parameter yang akan kita gunakan hari ini untuk melihat apakah kualitas pupuk biosintetis kita itu baik kualitasnya atau tidak. Tentunya parameter pertama yang akan kita gunakan di sini adalah yaitu indikator biologis. Karena kalau kita tarik kembali, biosintetis adalah pupuk bioaktif mikroorganisme yang digabungkan dengan pupuk kimia atau pupuk sintetis. Nah, yang tentunya ini berkaitan erat dengan pupuk biosintetis yang kita buat. Apakah bioaktif mikroorganisme seperti Lactobacillus, Pseudomonas, terus Azotobacter, terus Rhizobium, terus pelarut fosfat. Nah, itu masih bisa hidup setelah dicampur di kemarin seperti di video part 2 yang saya buat. Karena saat kemarin belum digabungkan, di situ terlihat ya masih adanya banyaknya biofilm yang terbentuk atau kumpulan aktivitas mikroba. Namun apakah hari ini saat pengadukan pertama setelah pencampuran itu hal itu masih akan terlihat? Nah, tentunya ini akan menjadi salah satu daripada parameter kita, yaitu parameter biologis. Nah, mari kita lihat. Jangan lupa bawa bor listrik untuk pengaduk ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, bisa kita lihat untuk biofilmnya masih ada ya, masih ada dan terbentuk di atas daripada material organik yang kita campurkan. Artinya di sini aktivitas daripada mikroorganisme atau bioaktif mikroorganisme yang kita gabungkan dengan pupuk kimia masih hidup dan masih beraktivitas. Artinya ini salah satu indikator biologis yang dapat kita gunakan
sebagai parameter untuk melihat apakah mikroorganisme yang kita campurkan ke dalam pupuk biosintetis ini masih hidup atau tidak. Dan hari ini kita aduk ya teman-teman sekalian. Kalau teman-teman tidak punya bor listrik seperti ini, masih bisa dilakukan dengan pipa atau apapun yang bisa untuk mengaduknya ya teman-teman sekalian. Sebenarnya semakin sering semakin bagus, 1 hari 1 kali, atau minimal paling lama 3 hari ya, nggak usah lama-lama, 30 detik atau 1 menit itu sudah cukup. Jangan lupa ya teman-teman, kita tutup kembali. Rapat. Sampai ada alat yang masuk. Nah, nanti bisa menimbulkan makhluk lain yang tidak kita inginkan dalam pembuatan pupuk kita, yaitu biasanya belatung akan tumbuh di situ ya teman-teman. Sebenarnya nggak masalah ya belatung ada tumbuh di situ, karena toh kalaupun belatung itu nantinya mati pun justru akan memberikan nutrisi tambahan, cuman biasanya kita geli aja lihatnya. Periksa kembali semua teman-teman, apakah semuanya sudah tertutup sempurna. Jika sudah, kita amankan. Sepertinya hari ini cukup ya teman-teman, untuk salah satu indikator daripada tentang kualitas bagaimana, apakah pupuk biosintetis yang kita buat baik atau tidaknya. Jangan lupa teman-teman lihat kembali tentang aktivitas daripada bioaktif mikroorganisme yang kita campurkan ke dalam pupuk. Pembuatan pupuk biosintetis kita masih tetap hidup atau tidak. Nah, karena pupuk biosintetis merupakan penggabungan dari 2 hal tersebut, yang mana menggabungkan daripada mikroorganisme aktif ya, mikroorganisme aktif dengan pupuk kimia yang masing-masing mampu melengkapi kebutuhan daripada apa yang menjadi kebutuhan tanaman kita. Tanah kita yang semakin lama semakin kritis ya dengan terus-terusan menggunakan pupuk kimia, yang tentunya di sini artinya bukan kita tidak membutuhkan pupuk kimia, kita tetap membutuhkan pupuk kimia, karena pupuk kimia mampu memberikan nutrisi yang begitu dalam porsi besar dan cepat, itu hanya pupuk kimia. Namun dalam jangka panjang pupuk kimia jika diberikan dalam, kadang kita memberikan dosis yang terlalu over ya, karena mungkin saat kita pemupukan di tahun lalu atau di tanamannya sebelumnya dengan pupuk yang sama, jumlahnya dengan takaran yang sama, tapi tingkat kesuburannya kenapa kok tidak sama. Nah, dan akhirnya kita tambahkan lagi.
ternyata penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang itu akan menurunkan daripada mikroorganisme atau sifat biologi dan kimia tanah. Dan kenapa di sini saya juga berbagi kepada teman-teman, tentunya hal ini sudah pernah saya lalui. Bagaimana saya dulu pernah menanam singkong itu ya sama seperti yang saya kemukakan tadi, di pupuk kimia dengan jumlah yang sama, dengan takaran yang sama, dengan luas yang sama, dengan jarak tanam yang sama, tapi hasilnya kenapa kok semakin menurun dari tahun ke tahun. Nah, itulah ya teman-teman, mungkin cukup sekian. Saya tidak ingin video saya terlalu panjang, mungkin teman-teman nanti bosan kalau melihat videonya terlalu panjang. Untuk indikator selanjutnya nanti akan saya buat lagi di video selanjutnya ya, sambil kita amati apakah nanti seperti indikator parameter yang akan kita gunakan selanjutnya mungkin akan kita lihat, yaitu parameter menggunakan parameter kimianya ya.